Jejak pencurian. Ekspresi semua orang menegang dan mereka semua menatap Damar. Lin Ronan juga bodoh dan menatapnya dengan tak percaya. Dia tahu bahwa Damar sangat pintar, tetapi Huasuan adalah seorang pecatur yang tinggi. Meskipun Damar mencuci lumpur dari telapak kakinya tepat waktu, dia masih melihat petunjuknya selesai. Sudah berakhir kali ini. Bagaimana menghilangkan kecurigaan sekarang? Lin Ronan menggigil dan wajahnya menjadi pucat. Mata orang-orang di sekitar semuanya terfokus pada Damar menunggu jawabannya. "Kenapa kamu tidak berbicara?" Dosen Bai Suan berteriak dengan tegas. "Kurasa dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan," seseorang berteriak di sebelahnya. Hua Suanyi menatap Damar. Meskipun ini bukan bukti konklusif, itu sudah bisa menjelaskan banyak hal. Namun pada saat ini Damar tiba-tiba berkata, "Apa buktinya jika Anda menggunakan ini untuk menemukan saya bersalah? Bukankah itu berarti semua orang di sini bersalah?" "Apa maksudmu?" Dosen Bai Suan mengerutkan kening. "Nona Huasuan, bisakah kamu melepas sepatumu?" Damar bertanya pada Huasuan sambil tersenyum. Huasuan tertegun. Liu Mei mengerutkan kening dan berbisik, "Mungkinkah Anda meragukan saya? Saya hanya ingin membuktikan bahwa saya tidak bersalah." "Itu bagus." Huasuan ragu-ragu dan mengangguk. "Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa membuktikan dirimu sendiri." Setelah berbicara, Huasuan melepas sepatunya, tapi itu menunjukkan sepasang kaki kecil yang halus dan sempurna. Kaki batu giok itu seperti mahakarya dari surga, tanpa cacat sedikit pun, dan di bawah sinar bulan mereka tampak seperti batu giok yang indah. Damar melihatnya dengan tatapan kosong. Pipi Huasuan sedikit memerah dan dia berbisik, "Saya akan pergi tidur ketika kecelakaan itu terjadi di Taniguchi. Jadi saya tidak punya waktu untuk memakai kaos kaki." "Tidak apa-apa, kakimu tidak bau." Damar tersenyum. Huasuan tertegun sejenak, matanya berkilat marah, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ekspresi tenangnya. "Jangan katakan kata-kata ringan seperti itu." Damar tersenyum, mengambil sepatunya dan menunjukkan soalnya kepada orang banyak. Orang-orang menoleh dengan rasa ingin tahu. Untuk sementara waktu semua orang tercengang. Semuanya. "Nona Huasuan mengatakan bahwa sepatu saya telah dicuci. Jadi bagaimana saya harus menjelaskan soal?" Damar bertanya. Semua orang segera berbisik dan berbisik. "Ada apa? Mengapa sol kakak senior Huasuan basah?" "Tidak, ini sangat kering di sini. Bagaimana ini bisa terjadi?" Semua orang bingung, termasuk Huasuan. "Ini, Nona Huasuan, apakah Anda ingin tahu alasannya?" "Ini sebenarnya sangat sederhana. Lihatlah gerbang halaman." Damar tersenyum. Semua orang tercengang dan melihat ke samping hanya untuk menemukan bahwa tanah gerbang halaman sudah basah dan sedikit noda air menetes di atasnya. "Oh," Huasuan tercengang. "Pipa air di sini pecah pada siang hari dan mengeluarkan air. Jadi tidak hanya sepatu saya yang basah, tetapi sepatu semua orang menjadi basah." "Nona Huasuan, Anda menghukum saya dengan cara ini, bukan? Apakah melakukan kesalahan yang baik orang?" kata Damar. Huasuan mengangguk ringan. "Memang saya ceroboh. Dosen mungkin bukan orang ini." "Bukan orang ini, lalu siapa itu?" Dosen Bai Huasuan bertanya dengan marah. "Masih perlu diselidiki." Huasuan ragu-ragu. Buang-buang waktu." Dosen Bai Huasuan sangat kesal. Dia menjentikan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Sekelompok orang juga berjalan keluar dari halaman dengan tergesa-gesa. Tentu saja ada beberapa murid perempuan yang baru saja mulai saling mencintai dan tidak bisa menggerakkan kaki mereka. Mereka diam-diam membidik Damar dan berlama-lama. Huasuan mengerutkan kening seolah memikirkan sesuatu. Dia melirik Damar, lalu ke sepatunya, dan akhirnya berjalan keluar dari halaman dengan kaki telanjang. Panggilan. Lin Ronan merosot langsung ke tanah, berkeringat deras dan cukup ketakutan. Ini sangat berbahaya, tetapi bisa dianggap berantakan. Ngomong-ngomong, Kakak Lin, kapan pipa pintu itu putus? Kenapa aku tidak tahu? Itu baru saja rusak, kata Damar acuh-acuh. Baru saja. Lin Ronan bingung tiba-tiba.
Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan terkejut, "Mungkinkah itu sebenarnya penilaian Huasuan benar? Aku memang mencuci sepatuku." Aku tidak menyangka pihak lain datang begitu cepat sehingga noda air di sol sepatu tidak kering. Jarumnya tertusuk. Orang-orang ini buru-buru datang ke Singsi untuk menanyakan kesalahannya. Tetapi tidak ada yang akan memperhatikan apakah pipa air di pintu rusak atau tidak. Jadi mereka tidak meragukan kata-kataku. "Tapi kenapa telapak kaki Huasuan basah? Aku basah. Tapi tidak ada air di sekitarmu. Mungkinkah kamu masih bisa melakukan sihir?" Lin Ronan bertanya dengan heran. Damar tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangkat tangannya. Mata Lin Ronan tiba-tiba melebar melihat salah satu jarinya. "Aku tidak menggunakan air, aku menggunakan darah untuk membasahi sol sepatunya," Damar berkata dengan suara serak. Bau lumpur hitamnya relatif kuat sehingga bisa menutupi bau darah. Tapi Lin Ronan tidak pernah menyangka bahwa Damar akan sangat menentukan pada saat yang kritis. Noda sepatu dengan darah. "Ayo kembali." Damar kembali ke rumah. Lin Ronan bergidik kembali ke akal sehatnya dan berseru dengan cemas, "Kakak Lin, jika itu masalahnya, begitu kakak senior Huasuan mencuci sol sepatunya, bukankah itu terbuka?" "Ya, tapi jadi apa? Saat dia mencuci sepatunya, buktinya telah dihancurkan. Saat itu kita hanya perlu menyangkalnya," Damar berkata dengan acuh tak acuh. "Kami tidak akan tinggal di sini terlalu lama. Ketika dia menemukan bukti yang memberatkan kami sudah akan pergi. Tapi bagaimana jika dia segera menemukan bukti?" Lin Ronan berseru dengan cemas, "Kamu hanya bisa membunuh orang." Mata Damar mengerikan. Kulit kepala Lin Ronan mati rasa. Masalah Taniguchi telah membangkitkan perhatian besar dari Hong Nyangu. Malam itu Hong Nyangu memperkuat pertahanan di dalam dan di luar seluruh lembah. Karena kuncinya hilang, mereka harus menutup paksa mekanisme tersebut. Penutupan ini akan menyebabkan banyak kerusakan pada mekanisme tersebut. Oleh karena itu, keesokan paginya para pengrajin Hong Nyangu juga mulai memperbaiki mekanisme tersebut. Damar meminta Lin Ronan untuk mengambil foto dengan ponselnya. Adapun dirinya sendiri, ia mulai masuk jauh ke pedalaman Hong Nyangu. Tapi saat dia bersiap, jauh datang ke halaman lagi. Wajahnya sangat tidak wajar dan sedikit jelek. Dia memasuki halaman, memandang Damar ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, "Kamu meninggalkan Hong Nyanguku sekarang. Masih terlambat. Pergi." Damar terkejut. "Nona Zhao, apa yang terjadi?" "Yang di atas telah memutuskan untuk menyingkirkanmu. Jika kamu tidak pergi, kamu akan mati," teriak Zhao. "Bunuh aku." Damar tertegun sejenak dan kemudian kembali kepada Tuhan. "Bukankah saya membuktikan bahwa saya tidak bersalah tadi malam? Masalah Guigu Taniguchi tidak ada hubungannya dengan saya. Setelah Huasuan kembali tadi malam, tidak ada gerakan lagi." Damar tidak berpikir dia akan bergegas ke Hong Nyangu dengan sepatunya untuk mengeluh. "Kamu memang membuktikan bahwa kamu tidak ada hubungannya dengan masalah ini tadi malam. Tapi orang-orang di lembah masih tidak bisa mentolermu. Karena kamu laki-laki, mengerti?" Zhao menggertakkan giginya. "Ini sudah terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Jika kamu terus menulis di sini, kamu pasti akan mati." "Apa? Mungkinkah orang-orang dari Hong Nyangu masih berencana untuk membunuh tanpa alasan?" "Tidak, demi junior sister Lonan, gue ini tidak akan langsung menyerangmu. Lagi pula, tidak mudah merekrut seorang yang telah lulus ujian. Tapi meskipun demikian, terlalu mudah untuk mengeksekusimu. Pinjam saja pisau untuk membunuhmu. Bunuh itu saja. Membunuh dengan pisau." Gu Niu memutuskan untuk mengirim suster junior Ronan ke daerah terlarang untuk mengumpulkan obat-obatan. "Oh, begitukah? Apakah kamu tidak tahu bahwa daerah terlarang di lembah adalah tempat yang sangat berbahaya?" "Berbahaya? Alasannya mengapa daerah terlarang tersebut terlarang adalah karena dilarang keras bagi siapapun untuk masuk atau keluar. Itu adalah bagian terdalam dari lembah Hong Nyangu, di mana ada racun yang penuh dan ada beberapa binatang buas yang menakutkan dan perangkap alami. Orang yang tidak cukup kuat tidak bisa keluar sama sekali. Ayo, justru karena lingkungannya yang unik, beberapa bunga dan tanaman eksotis tumbuh. Jika itu masalahnya, apa bahayanya? Ini hanya beberapa racun dan binatang buas, bukan masalah besar. Jika benar-benar hanya hal-hal ini, tidak ada yang perlu ditakuti.
Tapi di daerah terlarang itu sebenarnya ada orang yang tinggal di sana. Ada yang tinggal di sana? Ya, orang ini telah tinggal di daerah terlarang mungkin selama beberapa dekade. Dia tidak mengizinkan siapapun di Hongnyangu memasuki daerah terlarang. Jika dia bertemu orang itu akan membunuh dan membantai murid Hongnyangu saya. Murid Hongnyangu kami pergi ke kamu harus berhati-hati untuk tidak mengganggu orang itu ketika mengambil obat di daerah terlarang. Dan kali ini orang-orang di atas berencana menggunakan orang itu untuk membunuhmu. Tapi kamu Hongnyangu mengirim Nona Ronan untuk mengumpulkan obat-obatan. Jika wanita laki-laki tidak cukup kuat memasuki area terlarang pasti sangat berbahaya. Anda adalah pengawalnya. Bagaimana Anda bisa tidak minum obat untuknya? Mungkinkah Anda ingin melihat majikan Anda mati? Jika demikian, apa prinsip yang masih kamu perang? Zhao meliriknya. Saya mengerti. Damar mengangguk dengan sungguh-sungguh, tapi dia setengah senang dan setengah khawatir. Kegembiraannya adalah dia bisa masuk ke pedalaman Hongnyangu dengan benar. Yang mengkhawatirkannya dia tidak tahu betapa berbahayanya tanah terlarang itu. Lupakan saja, ambil langkah demi langkah. Bagaimana? Apakah kamu sudah membuat keputusan? Cepat dan pergi. Zhao membujuk lagi. Terima kasih Nona Zhao, tetapi saya masih mengatakan itu. Saya harus menyelesaikan tugas saya dan mematuhi prinsip saya. Kamu hanya kepala elm. Zhao hampir menangis, tapi melihat dia menggertakkan giginya dan menginjak kakinya, dia tiba-tiba mengeluarkan seputaran dari sakunya dan menutupinya di hidung Damar. Bedak tidur. Damar terkejut dan segera mendorong Zhao menjauh, melangkah mundur dan mencubit hidungnya. Nona Zhao, apakah Anda ingin menyetrum saya? Karena kamu tidak pergi, aku hanya bisa mengusirmu secara paksa. Zhao menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin. Jika kamu melakukan ini, aku akan kembali ketika aku bangun, kata Damar. Anda, Zhao terdiam, menginjak lagi dan melarikan diri. Seperti yang diprediksi, pada siang hari sekelompok orang datang ke halaman dan memberi Lin Ronan tugas. Daerah terlarang itu berbahaya. Dengan kekuatan Lin Ronan itu akan menjadi kematian untuk dimasuki. Hongnyangu memaksa Damar untuk maju ke depan saat ini. Lin Ronan awalnya berencana untuk mengambilnya secara paksa, tetapi dihentikan oleh Damar. Dia secara langsung dan siap setuju untuk melakukan tugas ini, menggantikan Lin Ronan, dan murid-murid Hongnyangu pergi dengan puas. Kakak senior Damar, apakah ini baik-baik saja? Lin Ronan khawatir. Apa? Kamu tidak percaya pada Dokter Damar atau Dokter Damar? Damar bertanya balik. Lin Ronan sedikit gemetar dan tersenyum pahit. Ini semua seperti mimpi. Saya khawatir sebulan yang lalu dia tidak bisa membayangkan bahwa dia akan menjadi adik perempuan Direktur Damar. Pada malam hari, beberapa murid Hongnyangu berjalan ke halaman dan menjemput Damar. Untuk menghindari orang kuat di daerah terlarang, operasi mengumpulkan obat dilakukan pada malam hari. Apakah ini pria bernama Tuan Damar? Hei, dia terlihat seperti bajingan. Itu pasti bukan hal yang baik. Beberapa suara dingin terdengar. Damar sedikit mengeringit hanya untuk melihat murid-murid Hongnyangu ini mendiskusikannya. Dia diam. Damar, Anda akan memasuki area terlarang untuk mengumpulkan obat nanti. Anda harus mematuhi instruksi saya, mengerti? Jika Anda tidak berani mendengarkan kami, tidak akan melakukan apapun kepada Anda, tetapi kami akan menghukum Lin Ronan dengan keras sesuai dengan aturan lembah. Kamu tidak menginginkan milikmu. Apakah ada yang salah dengan majikannya? Pada saat ini, seorang wanita berusia sekitar 27 tahun datang dan berkata kepada Damar dengan nada merendahkan. Oke, Damar mengangguk. Gadis-gadis itu maju. Damar diam-diam mengikuti di belakang. Oke, Damar mengangguk. Gadis-gadis itu maju. Damar diam-diam mengikuti di belakang. Setelah berjalan beberapa saat, semua orang tiba-tiba berhenti. Dan sebuah teriakan datang dari depan. Ini adalah kediaman pemilik lembah. Silakan berkeliling Tuan Lembah. Wajah Damar kental dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di mana Tuan Lembah? Jika Anda mengatakan bahwa Master Lembah wajah merah dihancurkan, maka semuanya akan berakhir, bukan? Cahaya dingin melintas di mata Damar dan dia memutuskan untuk mencobanya. Ikuti perintah Anda, Tuan dan Nyonya. Wanita terkemuka bernama Hong membungkuk hormat dan memimpin beberapa orang berkeliling. Damar dengan sengaja mempercepat langkahnya dan berjalan di depan para wanita ini. Kakak perempuan, apakah pemilik lembah itu tinggal sekarang? Damar bertanya sambil tersenyum.
Beberapa wanita tertegun sejenak dan lalu bersenandung. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya hanya penasaran. Berhenti berbicara omong kosong, ikuti saja kami dengan jujur. Hong berkata dengan tidak sabar. Meskipun penampilan Damar saat ini membuatnya sedikit tak tertahankan, tetapi dia sangat marah dan tidak ingin melihat wajah Damar. Damar tampak tersesat, tetapi diam-diam disegarkan dan kemudian menggerakkan jari-jarinya. Beberapa jarum perak terbang tanpa suara dan Damar juga mengambil kesempatan untuk berdiri di tempat, mempertahankan gerakan berjalan, tidak bergerak sama sekali, seolah-olah seseorang telah mengetuk titik akupunturnya. Hong. Beberapa orang menatapnya dengan heran. Apa yang kamu lakukan? Cepat, teriak Hong. Namun Damar tak berbicara atau bergerak. Pada saat ini, gemerincing, suara seperti jarum perak yang menabrak dinding terdengar dari samping. Semua orang menoleh untuk melihat dinding di lorong di sebelah mereka. Dan pada saat mereka menoleh, tubuh mereka ditusuk oleh beberapa jarum perak dan mereka semua membeku di tempat, tidak bisa bergerak. Damar yang tetap diam berbalik dan menatap para wanita. Karena mereka menoleh, mata mereka tertuju pada dinding di sebelah mereka dan tidak ada yang bisa melihat Damar lagi. Damar mengambil keuntungan dari momentum, melompat langsung dan bergegas menuju kediaman Master Lembah. Dia mengeluarkan beberapa pil obat yang dia bawa dan memasukkannya langsung ke dalam mulutnya pada saat yang sama dan mengeluarkan jarum perak dan menusukkannya ke tubuhnya untuk mengaktifkan potensinya, meningkatkan tubuh fisiknya dan menyesuaikan keadaan dengan keadaan terbaik. Kemudian orang-orang seperti binatang jatuh terbang menuju daerah di mana lembah guru berada dalam kegelapan. Di langit berbintang terlihat aliran udara berwarna biru menerpa lokasi pemilik lembah ledakan. Langit-langit kediaman lembah guru hancur seketika. Damar mengenakan topeng dan mendarat di tengah kediaman. Dalam sekejap Hong Yangu bergetar. Damar harus sangat terkenal. Jika tidak begitu Hong dan yang lainnya diperhatikan oleh orang Hong Yangu, dia akan sulit untuk dicurigai. Siapa? Suara yang jelas tapi dingin terdengar. Damar perlahan mengangkat kepalanya, tapi saya melihat seorang wanita mengenakan gaun panjang merah dan topeng bermotif berjalan. Wanita itu tidak bisa melihat apapun dari seluruh tubuhnya, tetapi matanya penuh dengan keindahan. Kamu, apakah Tuan Lembah? Wajah merah. Kamu datang untuk Tuan Lembah. Wanita itu mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata dengan tenang. Sayang sekali Tuan Lembah tidak ada di sini. Siapa kamu? Damar Sen bertanya. Kalimat ini aku harus bertanya padamu. Wanita itu berteriak, melompat langsung dan bergegas menuju Damar. Pada saat itu energi tak berujung seperti gelombang besar bergelombang bertiup ke arah Damar. Damar merasa napasnya akan membeku, tapi dia tidak takut dan mengangkat tangannya. Berputar-putar, lantai diangkat. Astral Ki yang sekeras baja menghantam wanita itu secara langsung. Namun wanita itu tidak takut dan terus maju. Ledakan Gang Ki bertabrakan dengan wanita itu. Namun wanita itu tidak terluka. Dia langsung menghilangkan aura menakutkan dan mendekati Damar secara langsung. Wow, melihat bahwa energi di tubuhnya langsung berubah menjadi pedang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya, mereka menebas ke arah Damar dengan tren jaringan besar. Terlalu mengerikan. Mata Damar tegas dan dia langsung mendesak jarum perak untuk membordirnya. Bang bang bang, semua bilah udara diledakkan oleh jarum perak. Seluruh aula segera meledak dan semua meja di kursi terkoyak. Sepertinya kamu memiliki beberapa keterampilan, tapi karena kamu di sini mati di sini. Wanita itu mendengus. Dan tiba-tiba tubuhnya seperti peri dan dia langsung berputar di sekitar Damar. Setiap kali Anda memutar, Anda dapat membuat cetakan telapak tangan setarang bintang. Jejak telapak tangan ini sangat cepat dan tebal, dan ketika mereka terbunuh, hampir tidak ada waktu bagi orang untuk bereaksi. Ekspresi Damar menjadi dingin dan dia segera mengaktifkan semua kekuatan darah. Lengannya seperti tidak terlihat dan dia membordir seperti orang gila. Beng beng beng, telapak tangan dan telapak tangan bertabrakan bersama, membuat ledakan hebat. Tapi Damar tidak berhenti, tetapi terus membordirnya. Setiap telapak tangan penuh energi, dan kekuatan yang meletus di antara telapak tangan menjadi semakin kuat, membuatnya mustahil untuk dilawan.
Orang biasa tidak bisa menanggung perebutan kekuasaan seperti itu. Damar juga percaya bahwa wanita itu pasti tidak akan sanggup menanggungnya, seperti yang diprediksikan. Dengan ledakan tiba-tiba dari telapak tangan Damar, wanita itu langsung terlempar ke belakang lebih dari 10 meter, menghancurkan dinding dan berhenti sekarang. Di mana Tuan Lembah? Lembah wajah merahmu, Damar berkata dengan dingin. Kamu tidak punya pilihan selain membunuhku, wanita itu berkata dengan ekspresi di wajahnya, lalu bergerak sedikit dan membunuh lagi. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Damar dengan marah mengangkat tangannya. Sejumlah besar jarum perak mengalir keluar mengenainya seperti hujan meteor. Wanita itu menarik napas dalam-dalam dan segera menghindar, tapi jarum perak itu terlalu rumit. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menghindar, dia masih tidak bisa menghindar sepenuhnya. Dia terkena beberapa jarum perak dan dia terus mundur. Kamu sudah mati. Damar menghentikan tangannya dan berkata tanpa ekspresi. Wanita itu juga berhenti melihat lubang kecil di tubuhnya dan berkata, apakah Anda seorang praktisi medis? Apakah ini racun Anda? Terus mendorong ki dan kekuatan Anda akan mundur meridian, meledak dan mati. Jika Anda ingin penawarnya, katakan saja di mana guru lembah Anda, kata Damar sungguh-sungguh. Aku berkata, aku tidak akan memberitahumu, wanita itu berkata dengan ringan tanpa rasa takut di wajahnya. Sepertinya aku hanya bisa membunuhmu. Damar tidak sopan dan segera melangkah maju. Namun wanita itu masih dalam sikap tenang. Untuk Damar yang mendorong ke arahnya dengan niat membunuh, tidak ada rasa takut atau gemetar sama sekali. Kamu pikir kamu menang, katanya. Tidak ada pemenang dalam pertarungan, hanya hidup dan mati. Tapi kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak mungkin beruntung. Tidak ada keraguan bahwa kamu berada di depanku dengan orang biasa. Tidak biasakah aku membunuh orang biasa? Tentu saja tidak, wanita itu berbicara lagi. Damar mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang tidak beres dan bermaksud mempercepat pengangkatan kepala wanita itu. Tetapi pada saat ini banyak napas tebal dan kuat tiba-tiba datang dari sekitar dan kemudian teriakan bergema dari luar rumah. Hefang, Xiao, beraninya kamu berlari liar di lembah Hongnyanguku. Pengadilan kematian membunuh. Suara itu jatuh ke tanah dan beberapa sosok bergegas ke kediaman yang rusak. Dia adalah Master Hongnyangu. Ternyata inilah sumber kepercayaan diri wanita. Ada pertarungan di sini. Bagaimana mungkin orang kuat di Hongnyangu hanya duduk dan mengabaikannya? Dan ketika mereka bertarung melawan Damar, mereka sudah tiba. Sekarang Damar telah dikelilingi oleh pria kuat yang tak terhitung jumlahnya. Sulit untuk terbang, jadi wanita itu secara alami tidak akan panik. Damar menyipitkan matanya dan berhenti. Jika Anda menangkapnya tanpa tangan Anda, mungkin masih Anda kesempatan. Wanita itu berkata dengan ringan. Dengan orang-orang ini saja tidak mungkin membunuhku. Damar menggelengkan kepalanya. Jika mereka tidak cukup, panggil lebih banyak orang untuk datang. Saya ingin melihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk bersaing dengan seluruh pembangkit tenaga listrik Red Flash Valley saya. Wanita itu berkata dengan ringan dan kemudian nada suaranya sedikit melebar. Orang ini menyelinap ke lembah saya dengan niat membunuh pemilik lembah. Tolong dengarkan perintahnya. Pastikan untuk menangkap orang ini hidup-hidup dan menyerahkannya kepada pemilik lembah. Jika kamu tidak dapat menangkapnya hidup-hidup, kamu akan dieksekusi di tempat ini. Ya, suci. Orang-orang kuat di sekitarnya berteriak serempak. Orang suci, Damar tercengang. Ternyata wanita ini adalah Lady of Hongnyangu yang terkenal, Tian Xingyue. Orang ini dibawa satu orang dan lebih dari 10.000 orang di lembah Hongnyangu. Bahkan jika wakil Gu Master melihatnya, dia harus sopan. Jika Anda dapat memenangkan Tian Jiao, itu juga akan sangat membantu untuk menahan Hongnyangu. Mata Damar dingin. Dia tidak lagi ragu-ragu dan orang-orang menyerangnya seperti binatang buas. Momentumnya sangat keras, lancang, berani. Kamu ingin menyakiti orang suci itu, mati. Orang-orang kuat itu sangat marah dan mereka semua datang untuk menyerangnya.
Seseorang memegang pedang. Pedang itu seperti es yang dingin dan bulan yang dingin. Dan pedang menyegel tenggorokan. Tapi Damar melakukan backhand. Dan jarum perak bergetar. Denteng. Mau melihat jarum perak itu ramping dan pendek. Tetapi itu membawa kekuatan langit yang menakutkan. Itu benar-benar menghancurkan pedang. Dan orang yang memegang pedang itu juga dibanting berulang kali. Gemetar di seluruh dan berdarah dari sudut mulut. Seseorang menamparnya dengan telapak tangan dan telapak tangan membelah angin menjadi semburan. Sebelum telapak tangan mencapai, angin yang mengerikan ini dapat memaksa baja untuk memecahkan besi dan menghancurkan segalanya. Tapi Damar tidak getar menghadapi telapak tangan ini, malah menamparnya dengan satu telapak tangan. Ledakan. Telapak tangan bertabrakan dan kekuatan saling bertabrakan. Tapi kekuatan Damar jelas lebih mendominasi dan arogan. Tulang tangan pria itu patah di tempat dan pria itu terbang mundur seperti bola meriam, langsung menghancurkan beberapa dinding dan jatuh ke tanah, tidak bisa bangun. Tetapi dua orang jatuh, tetapi lebih banyak orang yang dekat. Gadis suci berdiri di belakang kerumunan, hanya lebih dari 10 meter dari Damar, tetapi sulit bagi Damar untuk menyentuhnya. Mata Damar ganas dan dia tiba-tiba meraung, dan seluruh orang langsung meninggalkan semua pertahanan dan bergegas menuju gadis suci. Apa? Orang-orang di sekitar terkejut. Pada saat yang sama, mereka menemukan bahwa serangan mereka mengenai Damar, dan mereka tidak dapat menembus dagingnya. Tubuh astral bawaan orang suci itu terdiam, mati. Damar berbicara rendah, meninju seperti meteor, membordir area di mana dia berada. Momentum itu seperti meteor yang jatuh dari langit, mengguncang langit dan menghancurkan bumi. Tidak baik, gadis suci, hati-hati. Ayo, orang-orang di sebelahnya berteriak memeluk orang suci dan mundur. Dan pada saat yang sama, beberapa pria kuat menyerang langsung, menghalangi serangan Damar. Ledakan. Pukulan Damar tak terbendung, dan beberapa pria kuat Hung Nyangu semuanya terguncang oleh tinju yang menakutkan ini. Dan kemudian tinju mereka hancur ke tanah. Gelombang kejut mengirim semua orang, bahkan gadis suci setelah menghindar sulit untuk menstabilkan tubuhnya. Dia tidak bisa berhenti gemetar ketika dia mendarat, dan dia hampir jatuh ke tanah. Tempat itu berantakan. Damar berdiri di langit berdebu, menatap posisi orang suci itu. Kekuatan ini menakutkan. Seorang pria kuat di Hung Nyangu menatap Damar dan berkata dengan suara rendah, "Siapa dia? Aku tidak tahu. Tidak masalah, dia hanya satu orang. Bagaimana jika dia memiliki tubuh bawaan? Kami ingin membunuhnya. Pasti tidak akan sulit." Namun, Lady Saintes diracun oleh terluka. Jadi dia tidak bisa tinggal diam. "Kamu harus pergi dengan cepat. Nona, silahkan pergi dulu. Kita akan berurusan dengan orang ini." "Ya, Nyonya Sain, silahkan pergi dulu," kata orang banyak. Tetapi orang suci itu tidak bergerak dan minum dengan dingin. "Ini Hung Nyangu. Kemana saya harus pergi? Saya di sini. Saya tidak akan pergi kemana-mana. Saya tidak percaya bahwa orang ini dapat membunuh saya di sini." Ketika orang-orang di sekitar mendengar suara itu, mereka tidak lagi membujuk mereka, tetapi berteriak serempak, "Saya bersumpah untuk melindungi orang suci." Bersumpahlah untuk melindungi orang suci itu sampai mati. Momentum semua orang juga terangkat, dan semua orang siap untuk mengepung Damar. Damar tidak akan takut dengan aura pihak lain dan mendengus dingin dan bersiap untuk melanjutkannya. Tetapi pada saat ini semakin banyak pria kuat Hung Nyangu datang ke sini, dan ada juga beberapa napas yang tidak lebih lemah dari orang suci. Tidak hanya itu, tetapi ada semburan seruan di kejauhan. "Tuan Lembah ada di sini. Temui Tuan Lembah, temui Tuan Lembah." Suara itu saleh dan bersemangat, seolah-olah orang percaya telah menyaksikan para dewa. Penguasa lembah Hung Nyan telah keluar dari gunung. Damar sangat gembira, tetapi dengan cepat menjadi tenang. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa dia tidak terlihat dikelilingi oleh ribuan orang. Dan lebih dari 1000 orang ini semuanya adalah tuan dan kekuatan yang menakutkan. "Tidak, jika Anda tidak pergi lagi, saya khawatir Anda akan dikelilingi dan ditekan oleh orang-orang kuat Hung Nyangu." "Harus pergi." Damar mengambil napas dalam-dalam dan tiba-tiba melangkah maju lagi, bergegas menuju orang suci, membunuh. Semua orang di sekitar
bergegas menuju Damar. Tetapi ketika dia dekat dengan gadis suci, dia tiba-tiba menghancurkan tinjunya ke tanah. Ledakan, seluruh bumi bergetar, gelombang kejut yang mengerikan dilepaskan, dan banyak orang terkejut dan berbalik. Dan debu memercik. Lindungi gadis suci, jangan biarkan pihak lain mendekati gadis suci. Cepat, cepat ke sisi wanita itu. Debu menghemburkan pandangan semua orang. Mereka panik dan mereka semua berteriak bersandar pada Paziarah. Dan begitu mereka membungkuk, pengepungan itu hancur. Ketika debu mereda, sosok Damar hilang. Hong yang berada dalam postur kaku tiba-tiba jatuh ke tanah dan kemudian memulihkan mobilisasi mereka satu persatu. Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi padaku barusan? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Apakah kita telah dipukul? Apa yang telah terjadi? Beberapa orang memanjat dengan susah payah dan berkata dengan kesakitan. Damar di sana juga mengikuti. Damar, apakah kamu menemukan sesuatu? Hong bertanya pada Damar dengan tatapan tajam. Aku tidak tahu. Damar menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Tepat ketika Hong hendak berbicara lagi, sekelompok besar murid Hong Nyangu datang berlari. Apa yang kalian lakukan di sini? Salah satu murid perempuan melirik kerumunan dan segera bertanya. Kami baru saja lewat dan diperintahkan untuk mengumpulkan obat-obatan di daerah terlarang. Kakak senior ini, apa yang terjadi? Mengapa Anda merekrut begitu banyak orang? Hong melirik aneh pada murid-murid Hong Nyangu yang bersenjata lengkap ini. Ada pencuri di lembah, menyakiti orang suci dan ingin membunuh pemilik lembah. Sekarang pemilik lembah telah diperingatkan. Seluruh lembah harus diselidiki dan digeledah dengan cermat. Pria itu bersenandung. Apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Tentu saja aku tidak tahu. Lalu bagaimana ini harus dicari? Jika orang itu bercampur dengan orang-orang Hong Nyanguku, bukankah kita mencari jarum di tumpukan jerami? Hong mau tidak mau berkata, aku tidak takut karena orang itu laki-laki. Pria, Hong dan yang lainnya semua tercengang. Pada saat ini sekelompok murid melihat Damar berdiri di belakang dan segera berteriak, "Men, ambil!" Para murid mengepung Damar dengan erat. Apa yang kamu lakukan? Damar berpura-pura bingung dan berteriak dengan penuh semangat. Apa yang kamu lakukan? Kamu adalah pencuri. Murid terkemuka dan berteriak keras, saya. Beberapa kakak perempuan, kamu salah. Dia bukan pencuri. Dia adalah pengawal yang dibawa Suster Junior Lin Ronan ke lembah. Kami diperintahkan untuk pergi ke daerah terlarang untuk menjalankan misi. Tidak membantu tapi berbicara. Tapi tepat setelah dia selesai berbicara, Hong tiba-tiba menariknya menjauh, menutup mulutnya dan berteriak, jangan bicara omong kosong. Kakak senior ini. Pria itu melepaskan diri dari tangan Hong tampak tertegun. Namun Hong menunjuk Damar dan berkata dengan keras, kakak perempuan, orang ini mungkin kaki tangan pencuri saya. Menyarankan agar dia diturunkan dan disiksa segera. Tanyakan di mana pestanya. Apa? Beberapa orang yang datang dengan Hong di belakangnya tercengang. Namun segera semua orang mengerti arti jeruk bali merah. Mereka membawa Damar ke area terlarang. Bukan untuk mengumpulkan obat-obatan, tetapi untuk membunuh Damar dengan meminjam orang aneh di area terlarang. Sekarang hal semacam ini terjadi. Pergi ke tempat terlarang kentut. Bukankah kamu bilang pencuri itu laki-laki? Damar adalah satu-satunya pria yang dikenal di seluruh Hong Nyangu. Tidakkah cukup bagi Hong untuk mendorongnya keluar? Lagi pula Hong Nyangu tidak punya alasan untuk membunuh Damar. Dan sekarang dia bisa disalahkan untuknya. Mengapa tidak melakukannya? Ya, seseorang rekan bereaksi dengan berteriak dengan cemas. Masalah ini pasti terkait dengan Omikron. Kakak perempuan senior cepat bawa dia turun dan serahkan ke aula hukuman. Pasti ada hubungannya dengan dia. Kakak senior bawa dia pergi dengan cepat. Hanya saja dia tidak melarikan diri. Hong dan yang lainnya angkat bicara dan mengidentifikasi Damar. Damar tercengang. Salah perhitungan. Dia berpikir bahwa dengan membiarkan orang-orang ini berpikir bahwa dia ada di sisi mereka, mereka akan membuktikan bahwa mereka tidak berpartisipasi dalam masalah ini. Tetapi dia tidak berharap bahwa orang-orang ini akan membunuh diri mereka sendiri, dan mereka tidak akan melewatkan apapun itu bisa membuatnya mati. Terlalu ceroboh. Damar mengerutkan kening. Kakak senior, bagaimana kamu bisa memfitnah orang lain seperti ini?
Pada saat ini suara yang agak keras terdengar di samping. Hong dan yang lainnya terkejut. Baru pada saat itulah seorang gadis dengan kuncir kuda maju dan mengerutkan kening. Tuan Damar telah bersama kami sepanjang waktu dan dia sama sekali tidak berpartisipasi dalam pembunuhan. Tuan Lembah, bagaimana Anda bisa memfitnahnya seperti ini? Ketika kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Ning Xiang, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Hong memelototinya dengan marah. Apakah kamu mengatakan bahwa aku bersalah padanya? Kakak senior Hong, kamu menganiaya dia. Apakah aku benar? Xiang berkata dengan serius. Kamu, Hong terdiam. Murid-murid itu tidak bodoh, mereka mengerti alasannya. Jika Hong dan yang lainnya mengidentifikasi Damar bersama mereka secara alami dapat mengambilnya. Tapi sekarang Xiang membela Damar. Jika mereka mengambilnya begitu saja, begitu mereka disalahkan, mereka tidak akan bisa menjelaskannya. Kakak perempuan, jangan terlibat dalam air berlumpur ini. Orang di sebelahnya mengingatkan murid terkemuka. Murid itu mengangguk melirik Damar dan ketika dia melihat wajah yang sangat tampan, dia tidak tahan. Dia mendengus dingin dan berkata, karena dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini, maka kalian semua pergi untuk melakukan tugas itu. Ayo pergi. Ketika kata-kata itu jatuh, dia membawa orang itu pergi dengan tergesa-gesa. Kakak senior, kakak senior. Hong berteriak mendesak, tetapi pihak lain mengabaikannya. Hong segera memalingkan wajah cemberut, memelototi Xiang dan Damar, dan berjalan maju dengan wajah cemberut. Tim terus bergerak. Terima kasih, Damar Chow berbisik. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Tetapi meskipun begitu, kamu tidak akan bisa hidup lama, Xiang berkata tanpa ekspresi. Itu belum tentu benar, Damar tersenyum sedikit. Seluruh lembah Hongyangu berada dalam kekacauan, tapi ini tidak ada hubungannya dengan tim Kohong. Tugas mereka sekarang adalah pergi ke daerah terlarang dan kemudian mencari alasan untuk membiarkan Damar pergi ke lokasi monster, membunuhnya dengan tangan monster, dan kemudian mereka akan kembali ke kehidupan mereka. Cukup. Pintu masuk ke area terlarang adalah hutan yang gelap. Itu terlihat seperti ekor Taniguchi. Hutannya sangat lebat sehingga sinar bulan tidak bisa menembusnya. Beberapa wanita melirik hutan lebat dan mereka sedikit takut dan tidak berani masuk. Damar Hong melirik Damar dan bersenandung. Kamu maju dan memimpin. Nona, saya tidak tahu jalannya, kata Damar. Apa yang kamu takutkan? Kami ada di belakangmu dan akan mengajarimu cara berjalan cepat dan mulai jalan. Ya benar, Damar mengangguk dan berjalan ke depan. Dengan Damar menjelajahi jalan di depan, semua orang merasa jauh lebih lega. Itu sangat damai di sepanjang jalan. Di hutan tidak ada apa-apa selain kegelapan yang tenang. Apa? Pada saat ini seorang murid perempuan tiba-tiba berteriak. Semua orang terkejut. Ada apa? Seru Hong cemas. Tapi melihat murid perempuan itu menunjuk ke sudut yang redup tidak jauh dari sana. Dia berkata dengan gemetar, kakak ular-ular. Murid perempuan ini semuanya pandai seni bela diri dan membunuh seekor ular tidak bisa lebih mudah. Tampaknya tidak peduli seberapa kuat seorang wanita, dia akan takut akan hal seperti itu. Itu hanya ular, apa yang kamu takutkan? Karena kata Hong kesal, ayo pergi. Jangan membuat suara lagi, jika kamu menarik orang itu, kita akan selesai. Ketika para murid perempuan mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat. Seolah-olah mereka telah memikirkan sesuatu yang sangat menakutkan. Tim terus bergerak. Hong melihat sekeliling seolah mencari sesuatu. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Beberapa. Bukankah kita di sini untuk mengumpulkan obat? Mengapa kita tetap di jalan? Damar bertanya ke samping. Jangan banyak tanya, jalan terus, teriak Hong. Damar tidak mengatakan sepatah kata pun. Tim bergerak maju. Butuh waktu sekitar 5 menit untuk berjalan. Berhenti. Hong merendahkan suaranya. Orang-orang berhenti, tetapi melihat Hong memperhatikan sekeliling dengan serius lagi, dia menoleh dan bertanya kepada orang di sampingnya, apakah di sini? Sepertinya ada di sini. Orang di sebelahnya mengangguk. Sehat. Hong menoleh ke Damar dan berkata, kamu ikuti jalan di sebelah kanan, berjalan selama 10 menit dan ambilkan aku rumput Noctilucen di sana. Apakah kamu mendengarku? Apakah aku pergi sendiri? Damar bertanya dengan bingung.
Apa? Apakah kami akan menemanimu? Hong mendengus, tapi aku tidak tahu Nokti Lokai. Damar mengangkat bahu. Hong segera mengeluarkan selembar kertas dari sakunya dan menyerahkannya kepadanya. Kertas ini memiliki deskripsi Noti Loka dan membuat lukisan. Anda bisa mengambilnya sesuai dengan ini. Oh, aku memberitahumu, jika kamu tidak mendapatkannya jangan kembali. Baik, Damar mengangguk dan pergi sendiri. Hong dan yang lainnya menyaksikan Damar pergi. Kakak perempuan, ketika orang ini masuk, dia pasti akan menabrak orang aneh itu. Dan dia pasti akan mati. Kita tidak harus tinggal di sini, ayo cepat. Seorang murid perempuan di sebelahnya berkata dengan hati-hati, "Apa yang kamu terburu-buru? Mari kita tunggu, jika ada gerakan di sana, belum terlambat bagi kita untuk pergi. Jika tidak, pria itu berlari kembali di tengah jalan, ketakutan dan tidak dapat menemukan kita. Dia meninggalkan area terlarang sendirian. Apa yang harus kita lakukan? Jelaskan ke atas." Hong mendengus. "Ini oke, kalau begitu ayo kita tunggu di sini." Orang-orang banyak menghela napas dan hanya bisa meringkuk ke samping, memejamkan telinga dan mendengarkan gerakan di sana. Namun pada saat ini, sedikit suara langkah kaki tiba-tiba datang dari jalan dan di sebelah kanan. Kerumunan itu ngeri, saudari. Semua murid memandang Hong. Hong juga tercengang menatap Xiao Dao dengan mata terbelalak. Baru kemudian saya melihat sosok tinggi muncul di jalan setapak. Tidak mungkin, mungkinkah orang aneh itu? Gumam Hong sengeri. Sudah selesai, kita semua sudah selesai. Kakak perempuan lari. Para murid berteriak ngeri dan segera menoleh untuk berlari. Hong tidak peduli lagi dan berbalik dan lari. Tetapi pada saat ini jeritan terdengar, "Nona Hong, untuk apa kamu berlari? Tidak ada rumput bercahaya." Mendengar suara ini, Hong dan yang lainnya terkejut. Memutar kepalanya, dia melihat Damar berjalan ke arah mereka dengan rumput bercahaya. "Itu kamu?" Hong tercengang. "Kenapa kamu kembali?" Orang di sebelahnya bertanya dengan heran. "Aku memilih Notif Loka. Tidakkah aku akan kembali?" Damar memandang mereka dengan rasa ingin tahu. "Tapi kalian, untuk apa kamu berlari?" Ini Hong tidak tahu bagaimana menjawabnya. Matanya bergoyang dan dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Di mana Noti Loka?" "Ini dia." Damar menyerahkannya. Hong dan yang lainnya berkumpul. Bagaimana ini mungkin? Kakak senior, tidak ada rumput bercahaya di sana sama sekali. Dari mana dia mendapatkannya? Orang-orang tercengang. Gravarfit merah juga terasa sangat aneh. Ini benar-benar Noti Lokan. Tapi di jalan itu aku tidak pernah melihat Noti Loken. Hong bergumam dan menatap Damar. "Kamu benar-benar memilih ini?" "Tentu saja, ada banyak dari mereka di sana. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa menunjukkannya pada kalian." Damar tertawa. Mendengar kata-kata Damar, Hong dan yang lainnya bergemetar ketakutan, masing-masing dengan ekspresi yang sangat jelek. Setelah beberapa saat mereka sibuk melambaikan tangan. Tidak perlu. Satu rumput yang bercahaya sudah cukup. Tidak perlu dipetik lagi. Beberapa orang berkata dengan cemas, "Ini mah, Nona, karena rumput Noti lokal telah dipetik, bisakah kita kembali?" Damar bertanya sambil tersenyum. "Mana yang mudah?" Hong mendengus dan berkata, "Masih ada tugas yang harus diberikan kepadamu. Jika kamu kembali jalan tadi dan terus berjalan selama 4 atau 5 menit, akan ada semacam wijen, bunga minyak herbal. Pergi dan petik." Melalui jalan itu lagi, Damar melihat orang-orang ini tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Tapi Nona, saya melihat bahwa Anda memiliki tangan kosong dan Anda tidak pergi untuk mengambil obat. Mengapa Anda selalu meminta saya untuk mengambilnya? Obat sendirian." "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Pergi jika kamu menyuruhku pergi, jika kamu tidak ingin pergi, kalau begitu kembalilah. Tapi kita harus menghukum Lin Ronan sesuai aturan." Hong mendengus. Damar tampak enggan menggertakkan giginya dan akhirnya menghela napas, berbalik dan berjalan menuju jalan sebelumnya. Hong berdiri di sana dan melihatnya pergi. Setelah beberapa saat, punggung Damar menghilang ke dalam cahaya bulan dan redup.
Semua orang menghela napas lega. Kakak, ada apa? Orang itu benar-benar memetik rumput Notiloken. Aku ingat tidak ada rumput Notiloken di sana. Lingkungan di sana sama sekali tidak cocok untuk menanam rumput Notiloken. Murid perempuan di sebelahnya berkata dengan penuh semangat. Dan ke arah itu dia mendekat, tapi dia tidak memperingatkan orang aneh itu. Aneh sekali, bagaimana? Mungkinkah orang aneh itu tidak ada di sana? Aku tidak tahu. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang-orang memandang Hong satu demi satu. Hong ragu-ragu dan mendengus. Ayo tunggu di sini. Aku masih tidak percaya orang ini sangat beruntung. Dia bisa kembali dengan selamat kali ini. Kakak, jika orang itu benar-benar ke arah itu dengan kekuatan idiot ini, saya khawatir saya tidak tahu berapa kali saya telah mati. Menurut saya orang aneh itu mungkin telah pergi, jadi dia tidak bisa lari ke dalamnya. Anda bisa membiarkan dia pergi ke sana lagi ratusan dan ribuan kali. Kebanyakan dari mereka tidak akan membantu. Pada saat ini Siang sebelumnya tiba-tiba berkata, "Apa yang kamu tahu, idiot?" Hong Xiu menatapnya dengan dingin dan berkata dengan tatapan kosong, "Apakah kamu pikir hanya ada tempat berlindung bagi orang eksentrik di jalan itu? Rawa tidak hanya penuh dengan racun, tetapi juga ada banyak binatang buas. Dia tercabik-cabik, aku menyuruhnya pergi, tidak mengharapkan orang yang aneh membunuhnya, tetapi mengharapkan binatang buas itu membunuhnya." Ning Xian tercengang. Para murid sangat gembira. Kakak perempuan benar-benar bijaksana. Kakak perempuan hebat, luar biasa, kakak senior, seperti yang diharapkan dari seorang kakak perempuan. Orang-orang berteriak menepuk pantat Hong. "Oh, kamu masih terlalu muda." Hong sangat berguna dan tertawa kecil. Dengan kemampuan pria itu, dia mungkin tidak dapat bertahan selama setengah jam. "Mari kita tunggu di sini selama setengah jam. Ini baik." Semua orang mengangguk dan menunggu dengan sabar. Mengaum. Pada saat ini, raungan samar tiba-tiba terdengar ke arah tempat Damar pergi. Meskipun tidak keras, sangat jelas di hutan yang sunyi ini. "Itu binatang buas." Beberapa murid berseru, "Kakak, maksudmu? Pasti orang yang bertemu dengan binatang buas itu pasti." "Haha, rencana kakak senior sudah selesai." Kakak senior luar biasa. Para murid sangat gembira begitu Damar meninggal. Mereka akan dapat meninggalkan tempat hantu ini lebih awal. Hehe, orang ini benar-benar sial. Jika dia bertemu orang aneh itu, mungkin dia akan mati lebih bahagia. Tetapi ketika orang aneh itu tidak ada, dia hanya bisa mati oleh mulut binatang buas itu. Binatang buas itu tidak akan membunuhnya langsung. Mereka secara bertahap akan menggigit orang itu menjadi potongan-potongan sebelum orang itu mati. Itu pasti akan sangat menyakitkan. Hong menyipitkan mata dan tersenyum. Kebanggaan di wajahnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. "Ayo pergi, ayo kembali ke kehidupan kita." Guru yang baik akhirnya keluar dari tempat mereka ini. "Aku akan kembali untuk mandi air panas." Orang-orang bersorak dan kembali dengan cara yang sama. Tetapi pada saat ini teriakan dimulai lagi. "Nona Hong, Nona Siang, Nona mau kemana?" Begitu kata-kata ini keluar, wajah semua orang langsung menjadi putih seperti kertas. Hong tertegun di tempat, seolah disambar petir, seolah dia bodoh. Dia memalingkan wajahnya perlahan, pupil matanya membengkak, tampak seperti hantu. "Ini tidak mungkin," gumam Hong. Siang dan yang lainnya di sini juga tercengang. Otak semua orang kosong, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. "Saya melihat sosok lain berlari di jalan setapak di sana. Itu Damar." Hanya saja Damar saat ini berbeda dengan yang barusan. Dia berlumuran darah dan di punggungnya ada raksasa di punggungnya. Ketika dia mendekati Hong dan yang lainnya, dia segera melemparkan raksasa itu ke tanah. Pada pandangan pertama itu adalah harimau mati. Hong dan semua orang terkejut dan mundur tanpa sadar. "Nona Hong, bunga minyak wijen yang Anda inginkan?" Damar mengeluarkan bunga dengan kelopak merah, tetapi lapisan noda minyak di permukaan dari sakunya. Dia menyerahkannya benar-benar bunga minyak wijen. Otak Hong berdengung dan rasanya seperti sedang bermimpi. Dia menatap Damar. Kata-kata ini hanya tumbuh di tepi rawa. "Kamu tiba di tepi rawa di depan. Itu ada di sini." Tapi sekali lagi ada banyak racun di sana.
Jika racun, bagaimana Anda memblokirnya dan membunuh harimau ini? Tidak mungkin bagi orang biasa untuk melakukannya. Bagaimana Anda melakukannya? Hong gemetar cemas, tanya ingin tahu menjawab. Namun Damar menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Nona, saya di sini hanya untuk membantu Anda mengumpulkan obat-obatan. Saya tidak berhak memberitahu Anda tentang saya." "Anda?" Hong sedang terburu-buru tapi dia tidak tahu bagaimana menanyakannya. Murid di sebelahnya segera menariknya. "Kakak senior sepertinya hanya mengandalkan beberapa racun dan binatang buas tidak akan membunuhnya. Jika kamu melakukannya, kamu masih harus mengandalkan orang aneh itu." "Baik, seorang wanita berambut panjang, lalu apa maksudmu?" Hong bertanya dengan marah. "Karena pria aneh itu tidak ada di sini hari ini, mari kita kembali sebentar. Biarkan dia hidup selama beberapa hari lagi. Mari kita melamar ke lembah dan kembali untuk mengambil obat dalam 3 hari. Bagaimana dengan itu?" Wanita itu disarankan. Hong mendengar suara itu dan ragu-ragu sejenak dan mengangguk tanpa suara. "Yah, karena itu masalahnya, maka dengarkan kamu." Hong melambai pada Damar dengan enggan. "Oke, Tuan Damar, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Ayo pergi, ayo kembali." "Apakah kamu akan kembali?" "Apa? Kamu masih ingin tinggal di sini selama 1 malam?" "Tidak, saya hanya melihat bahwa Anda tampaknya tidak memilih banyak." Berhenti berbicara omong kosong. Hong terlalu malas untuk menjelaskan, jadi dia memarahi diam-diam dan membuat seseorang berbalik untuk pergi. Tetapi ketika mereka berbalik, mereka tiba-tiba menemukan bahwa ada seseorang yang berdiri di belakang mereka. Semua orang ketakutan, terutama Hong, Xiang, dan yang lainnya. Tubuh mereka sangat tegang satu persatu. Seluruh orang tampak menjadi gila dan setiap wajah menjadi pucat. Ini aneh. Akhirnya seseorang mengeluarkan teriakan melengking. "Apa? Membantu?" "Tidak." Orang-orang semuanya ketakutan. Beberapa murid perempuan bahkan tidak berlari tangguh dan duduk di tanah yang basah sangat ketakutan. Damar di sini bingung. Dia melihat sosok itu, tapi saya melihat bahwa dia adalah seorang pria dengan rambut acak-acakan. Pria dan wanita terlihat seluruh tubuhnya compang-camping dan tertutup lumpur, tetapi dia tampak sangat tua. Ada sedikit sutra putih di rambutnya yang halus tetapi lebih banyak bernoda lumpur. Ini terlihat seperti orang liar nyata, tapi mata di bawah bulu halusnya sangat tajam dan dingin. Membantu. Akhirnya seorang murid benar-benar tidak memiliki keberanian untuk menghadapi keberadaan yang menakutkan ini. Berteriak, mengangguk, dan berlari. Tapi ketika dia hendak melarikan diri, panggilan. Orang buas itu mengangkat telapak tangannya dengan tajam dan menepuk-nepuk tubuhnya dan di udara. Engah. Dada murid perempuan itu langsung ditusuk oleh aliran udara dan semua organ di tulang internal hancur dan tercipat. Pria itu jatuh ke tanah dengan mulut terbuka, matanya terbuka lebar dan dia mati tanpa mengistirahatkan matanya. "Apa?" Sisanya bergidik menjerit. "Saudari." Ning Xiang memanggil dengan datar, tetapi dia tidak berkata. Dia merasa kedinginan di sekujur tubuhnya, kakinya seperti dipenuhi timah dan dia tidak bisa bergerak lagi. Hal yang sama berlaku untuk Hong. Dia melihat kebiadab itu dengan gemetar dan berkeringat di wajahnya, mengalir di wajahnya seperti tetesan air hujan. Namun dia masih tidak kehilangan akal. Begitu dia menggertakkan giginya, dia berlutut dengan seluruh kekuatannya dan membanting kepalanya ke tanah. "Senior, maafkan aku. Aku tidak bermaksud membobol tempat ini. Tolong tenangkan amarahmu. Senior, kami akan pergi sekarang dan saya harap senior itu membiarkan kami hidup. Saya mohon, senior." Melihat ini, orang-orang lainnya juga berlutut dan memohon belas kasihan. "Senior, kamu tidak ingat penjahatnya. Ayo pergi. Kami berjanji untuk tidak pernah masuk ke sini lagi seumur hidup kami. Senior, maafkan kami." "Senior." Orang-orang gemetar dan memohon belas kasihan. Tidak ada yang berani berdiri kecuali Damar. Mereka menangis dan berlutut seolah-olah mereka memohon kepada para dewa. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, itu tidak akan masuk akal. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kamulah yang melanggar. Suaranya serak, dingin, dan perubahan hidup. Orang tua, Damar bereaksi, dan Hong dan yang lainnya bersujud dengan putus asa menangis. "Senior, lepaskan kami, tolong, senior, tolong, tolong, tolong."
Dia bersujud dengan panik, dahinya busuk dan dia tidak berhenti. Tapi pihak lain seolah-olah dia tidak mendengar setelah lari kata-kata mereka. Tidak melihat setengah dari mereka memohon belas kasihan. Dia berjalan mendekat dan menampar seorang murid perempuan dengan tamparan. Apa? Murid perempuan itu mengeluarkan teriakan yang menyedihkan, kemudian ledakan. Kepalanya dihancurkan hidup-hidup dan dia jatuh ke tanah dan mati. Orang biadab itu menjabat tangannya yang berlumuran darah dan terus membantai murid Hongyangu berikutnya. Tidak melihatnya bahwa dia tidak bisa menghindar, murid itu meraung mengeluarkan pedang tajam dari pinggangnya dan menikam biadab itu. Berniat untuk melakukan serangan balik, namun suara bang dang yang renyah keluar. Saya melihat bahwa pedang di tangan murid perempuan itu tertancap kuat di dadanya orang biadab itu, tetapi pedang itu tidak bisa lagi masuk ke dalam darah dan dagingnya. Tidak bisa menyakiti orang biadab. Apakah King Kong tidak buruk? Murid perempuan itu kehilangan suaranya. Detik berikutnya dia hanya merasa matanya berputar dan seluruh orang tampak terbang. Ketika matanya kembali fokus, dia melihat tubuh yang dikenalnya. Tapi tubuh itu tidak ada kepalanya. Bukankah itu tubuhku? Murid perempuan itu bergumam, penglihatannya semakin gelap dan akhirnya hidungnya menghilang. Ternyata kepalanya dipenggal oleh orang-orang biadab dan dipegang di tangannya. Orang-orang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka akan menghilang. Dalam sekejap mata, 3 murid meninggal secara tragis dan pihak lain tidak berusaha sama sekali. Betapa menakutkannya. Mereka tidak akan pernah bisa menjadi saingan. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, ya hanya ada satu jalan buntu. Bagaimana melakukannya. Kakak senior, aku tidak ingin mati. Selamatkan adik. Selamatkan aku. Gadis-gadis itu menangis. Bahkan Hong yang tampaknya kuat dan mendominasi pada saat ini tidak lagi peduli dengan sedikit pun wajah dan menangis. Keputusasaan, ketidakberdayaan menyelimuti mereka. Mereka menangis dan menatap orang buas yang mendekat dan hanya bisa memejamkan mata menunggu kematian datang. Orang buas itu mengangkat tangannya siap membunuh Siang di depan. Tetapi pada saat ini suara acuh tak acuh muncul, berhenti. Dikatakan biadab, tapi bukan biadab nyata. Dia masih bisa mengerti orang. Ketika suara itu jatuh, orang biadab itu membeku, mengangkat matanya untuk melihat sumber suara itu. Ini Damar. Saya melihat mengambil beberapa langkah ke depan dan menarik Siang dan melindunginya di belakangnya. Ning Siang tercengang. Damar, kamu apa yang kamu lakukan? Nona Siang, kamu membantuku sebelumnya. Kali ini aku akan membantumu. Damar dengan tenang berkata, melihat ke arah orang biadab. Kamu tidak bisa membunuh wanita ini. Bahkan kamu dan aku ingin membunuh. Mengapa dia tidak bisa membunuh? Orang biadab ini menatap Damar dengan dingin. Suara itu seperti menggosok batu, sangat tidak menyenangkan. Sepertinya tidak ada negosiasi. Orang buas itu tidak berbicara dengannya dan langsung menampar Damar. Tamparan ini benar-benar tidak sederhana. Sebelum tamparan itu datang, angin pelan yang menakutkan telah tiba. Seperti palu baja berbobot puluhan juta pon mengenai dadanya. Untuk menjadi orang biasa, lubang transparan dilubangi langsung di dada. Tapi Damar sangat tenang. Dia mengangkat tangannya secara horizontal, menahan angin telapak tangan yang masuk. Meskipun Zhang Feng ganas, dia bisa menghancurkan dan membunuh lengan Damar. Dan tidak ada yang terjadi. Damar mengabaikan serangan biadab itu. Apa? Hong tercengang, Sapek juga sedikit terkejut. Saya pikir Anda sangat kuat. Saya tidak berharap Anda menjadi begitu kuat. Itu benar-benar mengecewakan. Damar menggelengkan kepalanya tanpa tak berdaya dan tersesat. Orang biadab itu tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi rasa dingin dan amarah yang terdalam di matanya menjadi semakin kuat. Mati. Dia menggeram pelan, mengubah telapak tangannya menjadi tinju dan terus menyerang Damar. Kekuatan kali ini lebih dari 3 atau 4 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Seperti orang biadab itu marah, namun Damar tidak takut dan dia juga melakukan pukulan backhand.
Ledakan, kekuatan tinju meledak, pola udara mekar, dan pemandangan itu terkoyak oleh pola udara berantakan. Tanah sedikit gemetar. Tidak ada yang bisa melakukan apapun tentang pukulan ini, tetapi orang biadab mengambil keuntungan darinya. Backhand langsung merobeknya dan cakar. Engah, darah berceceran. Daging di dada Damar terkoyak oleh antek-anteknya yang tajam. Damar melangkah mundur lagi dan lagi, melirik bekas luka di dadanya, tetapi sebelum ringan tidak mengambil hati. Damar, kamu harus segera mengobati dirimu sendiri. Kuku orang ini mungkin beracun. Siang buru-buru berteriak. Tidak apa-apa, Damar berkata dengan tenang. Ini hanya luka kecil, tapi ini tidak bisa membantuku. Ning Siang menatapnya dengan tatapan kosong, dan setelah beberapa saat, dia bertanya dengan bingung, kamu benar-benar bodoh, kamu bukan lawannya, kenapa kamu tidak pergi? Aku berkata, aku akan melindungimu. Kami akan kembali ketika aku telah mengusir orang ini. Damar berkata, diam-diam menusukkan jarum di dada. Darah di dadanya segera berhenti, dan sepertinya akan membentuk koropeng. Melihat pemandangan ini, dunia ngeri. Trik sulap semacam apa ini? Melakukan sihir, namun tidak ada yang bisa menjawab keraguan mereka. Saya melihat Damar melompat dan bergegas menuju biadab itu. Damar, Ning Xian berteriak, hatinya tergerak hingga ekstrim dan matanya tidak bisa lagi diam dari Tuan Damar. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu pria seperti itu yang bahkan tidak menginginkan hidupnya untuk dirinya sendiri. Dia merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Ini terasa luar biasa, dan sesuatu yang terkubur jauh di dalam otak secara bertahap terbangun. Tapi melihat Damar mendekati orang biadab, kedua belah pihak langsung bertarung dengan sengit. Hong tercengang, aku tidak menyangka pengawal Ronan sangat kuat. Ya Tuhan, bagaimana dia bertarung dengan seniornya? Ini terlalu menakutkan, bukan? Kekuatan macam apa dia? Saya tidak tahu, tetapi dari sudut pandang saat ini jelas bahwa kami tidak berada di sektor yang sama. Para murid berkata, Nana, dan semua orang sangat terkejut. Ning Xiang, mengapa Omikron itu membelamu? Mungkinkah dia jatuh cinta padamu? Seorang murid perempuan bertanya dengan hati-hati. Ning Xiang menarik napas, lalu jantung Feng berdetak kencang. Apa yang kamu pikirkan? Dia hanya membalas kebaikanku karena berbicara untuknya sebelumnya. Bagaimana kamu bisa jatuh cinta dengan seorang dengan begitu mudah? Tidak heran kau melindunginya seperti itu sebelumnya. Ternyata kalian berdua punya kaki, kata Hong dingin dengan kemarahan di wajahnya. Kakak perempuan aku tidak. Aku tidak bersalah padanya. Siang buru-buru menjelaskan. Berhenti bicara omong kosong. Bisakah kamu masih bergerak? Jika kamu bisa ikut aku. Hong berbisik dan pria itu diam-diam bangkit, berniat untuk melarikan diri dari sini. Sementara Damar dan orang biadab itu bertarung dengan sengit. Para murid mengerti dan bangkit satu demi satu. Namun saat ini sebuah ledakan keras keluar. Kemudian dia melihat Damar mundur lagi dan lagi. Tubuhnya gemetar hebat. Ketika dia berhenti pada saat itu, dia benar-benar memuntahkan beberapa suap darah. Engah, darah yang ditaburkan di tanah sangat mempesona. Damar, Siang berseru cemas. Hong dan yang lainnya gemetar, tapi pandangan biadab itu telah jatuh pada mereka. Apa? Kalian mencoba kabur? Tanya orang itu dengan suara serak. Apa? Hong dan yang lainnya menjerit ketakutan dan jatuh ke tanah satu persatu, terlalu takut untuk melarikan diri. Ning Xiang juga putus asa. Omikron adalah harapan terakhir mereka. Bahkan jika dia tidak bisa berurusan dengan orang ini, apalagi yang bisa mereka lakukan? Kemarilah, aku akan memberimu seluruh mayat. Orang buas itu berkata dengan tenang, dan tangannya sudah terangkat. Jari-jari berlumuran darah, dan tangan berkuku panjang lebih menakutkan daripada cakar binatang. Tidak, senior, jangan bunuh kami. Tolong jangan bunuh kami. Hong gemetar dan berteriak. Yang bisa mereka lakukan hanyalah memohon belas kasihan. Tetapi orang buas itu sama sekali tidak mendengarkan permohonan belas kasihan. Dan terus bergerak maju tanpa jeda. Dan niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Oke, tidur di sini. Orang buas itu berkata dengan tenang, mengangkat tangannya dan ingin meledakkan Hong. Tidak mau. Hong memejamkan matanya kekuatan dan seluruh tubuhnya meringkuk.
Tapi pada saat ini suara mendesing, sosok muncul di depan langsung memblokir pukulan itu. Hong dan yang lainnya tercengang.